Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tergantung kalian nonton video kami kapan. Tapi semoga kalian yang menonton ini dalam keadaan sehat, tetap jaga di rumah, stay healthy, makan makanan yang sehat. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat berkumpul kembali di kampus kita tercinta. Amin. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang pushdown automata dan ekuivalensinya dengan CFG. Sebelum kita masuk ke pembahasan, yang pertama-tama adalah kita akan melakukan perkenalan. Berikut adalah perkenalan dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyasan Jilham dengan NIM A11 2018 11313. Nama saya Fajar Widiaryanto, NIM A11 2018 11337. Saya Septianadin Nugroho dengan NIM A11 2018 11432. Perkenalkan, nama saya Daviano Nugraha Pratama dengan NIM A11 2018 11449. Perkenalkan, nama saya Amartya Sabrian Albana dengan NIM A11 2018 11454. Konteks Free Grammar atau CFG terinspirasi dari bahasa natural manusia, ilmuwan ilmu komputer yang mengembangkan bahasa pemrograman, turut serta memberikan tata bahasa atau pemrograman secara formal. Tata bahasa ini diciptakan secara bebas konteks dan disebut CFG atau konteks free grammar. Hasilnya, dengan pendekatan formal ini, compiler suatu bahasa pemrograman dapat dibuat lebih mudah dan menghindari ambiguitas ketika parsing bahasa tersebut. Contoh desain CFG untuk parser, misal B besar diturunkan menjadi B besar B besar, atau dalam kurung B besar, atau E kecil, untuk mengenali bahasa dengan hanya tanda kurung sebagai terminalnya. Proses parsing adalah proses pembacaan untai dalam bahasa sesuai CFG tertentu. Proses ini harus mematuhi aturan produksi dalam CFG tersebut. Secara formal, CFG didefinisikan CFG G besar sama dengan V besar, T besar, B besar, S besar, di mana V adalah daftar variabel produksi, T adalah daftar simbol atau terminal yang dipakai dalam CFG, P adalah aturan produksi CFG, S adalah variabel start. Aturan produksi CFG dapat dinormalkan dengan pola tersendiri supaya tidak ambigu dan lebih sederhana. Meskipun normalisasi CFG kadang membuat aturan produksi menjadi lebih banyak dari sebelumnya. Teknik normalisasi yang digunakan dalam makalah ini adalah CNF atau Chomsky Normal Form. Contoh desain CNF dari bahasa CFG, semisal CFG berikut. S diturunkan menjadi A kecil A besar atau B kecil B besar. A diturunkan menjadi B besar A kecil atau B kecil A kecil. B diturunkan menjadi B kecil A besar atau A kecil B kecil. CFG pertama tersebut ekuivalen dengan CFG di bawah ini, di mana simbol terminal memiliki variabel produksi tersendiri. S diturunkan menjadi D besar A besar atau E besar B besar. A diturunkan menjadi B besar D besar D besar atau E besar D besar. B diturunkan menjadi E besar A besar atau D besar E besar. D diturunkan menjadi A kecil, E besar diturunkan menjadi B kecil. CNF yang dihasilkan dari CFG kedua di atas ialah S besar diturunkan menjadi D besar A besar atau E besar B besar. A diturunkan menjadi B besar F besar
atau E besar D besar. B diturunkan menjadi E besar H besar atau D besar E besar. F diturunkan menjadi D besar D besar. H diturunkan menjadi A besar A besar. D diturunkan menjadi A kecil. E diturunkan menjadi B kecil. Setelah terbentuk CFG yang telah dinormalkan secara CNF, dalam implementasi parsing terdapat algoritma yang berguna untuk menentukan apakah suatu intai valid atau dapat diciptakan dari aturan-aturan CFG yang ada. Salah satu algoritma yang dapat dipakai adalah algoritma Cook-Younger-Casamy atau JYK. Algoritma ini menyelesaikan masalah analisa kembali sebuah subuntai yang sama karena seharusnya analisa subuntai independen terhadap parsing subuntai yang diparsing setelahnya. Dengan program dinamis, independensi yang diinginkan dapat dicapai ketika parsing. Algoritma JYK termasuk dalam bidang program dinamis karena algoritma ini membangun tabel status 2 dimensi ketika parsing, di mana penentuan parsing selanjutnya diturunkan atau dihasilkan dari parsing sebelumnya hingga akhir untai. Selain untuk mengetahui validitas untai dalam suatu CFG, algoritma JYK yang dimodifikasi dapat dipergunakan pula untuk membangun pohon parsing. Contoh pohon parsing sebuah bahasa natural. S besar diturunkan menjadi N besar P besar atau V besar P besar. N besar P besar diturunkan menjadi pron dan pron diturunkan menjadi D. V besar P besar diturunkan menjadi V atau N besar P besar. V besar diturunkan menjadi R. N besar P besar diturunkan menjadi A besar. D besar J besar atau N besar. A besar D besar J besar diturunkan menjadi flying. N besar diturunkan menjadi planes. Contoh, diketahui grammar G, I diturunkan menjadi H besar atau I besar H besar atau I besar H besar. A besar, H besar diturunkan menjadi A kecil atau B kecil atau C kecil dan seterusnya sampai Z kecil. A besar diturunkan menjadi 0 atau 1 atau 2 dan seterusnya sampai 9. Dengan I adalah simbol awal, berikut ini kedua cara analisis sintaks untuk kalimat X23B. Cara 1 atau derivasi. I besar diturunkan menjadi I besar H besar. I diturunkan menjadi I besar A besar H besar. I diturunkan menjadi I besar A besar A besar H besar. I diturunkan menjadi H besar A besar A besar H besar. I diturunkan menjadi X kecil A besar A besar H besar. I diturunkan menjadi X kecil 2 A H besar. I diturunkan menjadi X23 H besar. I diturunkan menjadi X kecil 23 B kecil. Pengertian pushdown automata. Sebelum kita lanjut ke pembahasan lain, kita harus tahu dulu apa itu pushdown automata. PDA atau pushdown automata adalah mesin otomata yang memiliki kendali masukan menggunakan teknik LIFO, last in first out, untuk menentukan apakah suatu output dapat diterima atau tidak oleh mesin tersebut. Dalam melakukan proses penerimaan input, PDA menggunakan memory stack. Pushdown automata digunakan dalam teori tentang apa yang dapat dihitung oleh mesin. Mereka lebih mampu dari mesin finish state, tetapi kurang mampu dari mesin Turing. Deterministic pushdown automata dapat mengenali semua bahasa bebas konteks deterministik, sementara yang non-deterministik dapat mengenali semua bahasa bebas konteks.
Pushdown otomata juga dapat memanipulasi stack sebagai bagian dari melakukan transisi. Mesin state yang terbatas memilih state baru, hasilnya berbentuk transisi. Manipulasi dapat mendorong simbol tertentu ke puncak stack atau pop dari atas tumpukan. Otomat alternatif bisa mengabaikan stack dan membiarkannya seperti itu. Pilihan manipulasi atau tidak ada manipulasi ditentukan oleh tabel transisi. Kita lanjut ke dalam mekanisme PDA. Bagaimana sih mekanisme PDA itu? Mekanisme kerja memori stack adalah menyimpan input pertama pada alamat paling bawah. Input berikutnya disimpan pada alamat di atasnya. Dan input terakhir disimpan pada alamat paling atas. Perintah operasi yang digunakan untuk menyimpan input pada stack adalah push. Sedangkan perintah operasi untuk mengeluarkan input yang telah tersimpan adalah pop. Sebuah PDA dinyatakan dengan 7 tupel. Yang pertama, key, yaitu himpunan state. Yang kedua adalah sigma, himpunan simbol input. Yang ketiga adalah T, yaitu simbol stack. Yang keempat adalah delta, yaitu fungsi transisi. Yang kelima adalah S, state awal. Yang keenam, F atau finish adalah state akhir. Dan yang terakhir Z, top of stack. Kita lanjut ke jenis transisi. Di dalam PDA, jenis transisi ada dua, yaitu A besar, yang menerima simbol input, simbol top of stack, dan state. Setiap pilihan tadi dari state berikutnya dan simbol-simbol. Penggantian isi stack dilakukan dengan operasi push dan pop. Yang kedua, A kecil atau Armstrong. Transisi Armstrong atau A kecil tidak melakukan pembacaan input, namun hanya menerima simbol top of stack dan state. Transisi ini juga memungkinkan PDA untuk memanipulasi isi stack dan berpindah antar state tanpa membaca input. Pushdown automata jika diketahui bahasa sebagai berikut. L sama dengan W $WR, W elemen dari ABCD, di mana sigma ABCD $. Pushdown automata akan mengenal sebuah bahasa dengan cara sebagai berikut. Sebuah word W dibaca dari kiri ke kanan. Sebuah automata memiliki dua buah state. State pertama menyimpan bagian pertama dari word, state kedua mengecek bagian kedua dari word. State pertama, selama simbol W belum dibaca, masukkan atau push simbol kapital huruf besar untuk setiap simbol yang dibaca ke dalam stack. Jika simbol W dibaca, maka stack tidak terjadi perubahan dan akan berpindah ke state 2. State 2, lakukan pengecekan untuk setiap simbol yang dibaca. Apakah ada kesesuaian dengan simbol kapital yang ada pada stack teratas? Jika ada, simbol kapital ini harus dihapus atau pop dari stack teratas. Jika antara simbol yang dibaca dengan simbol kapital pada stack tidak ada kesesuaian, maka tidak terjadi transisi. Pushdown automata akan melakukan block dan word tidak bisa diterima. Jika pada state 2 selalu terjadi kesesuaian antara simbol yang dibaca dengan simbol kapital pada stack teratas, maka simbol terbawah dari stack crash akan dihapus dan pushdown automata akan menerima word tersebut ketika stack telah kosong. Contohnya seperti ini. Yang di atas ini adalah inputannya. Jadi kita masukkan semuanya. Tadi kan ada ABCD $. Nah, karena tadi ada W $, WR, itu berarti maksudnya yang W pertama dibaca dari kiri ABCD. Nah, setelah itu ada $, itu berarti berhenti, dan ada WR yang berarti W dibaca tapi kebalikannya, yaitu reverse. Jadi ABCD $, DC, BA.
di push satu-satu ke sini ke stack. Ketika sampai dolar, maka ia akan melakukan operasi pop. Dia akan di pop satu-satu. Nah, karena pada stack habis, inputnya juga habis, maka string itu diterima. Untuk PDA non-deterministik sedikit berbeda dari yang tadi. Boolean automata non-deterministik M terdiri dari 6 elemen: M, Z, sigma, gamma, delta, Z0, dan crash, di mana Z adalah himpunan state, sigma adalah alfabet input, di mana Z irisan sigma sama dengan tidak kosong. Gamma adalah alfabet stack, Z0 elemen Z adalah initial state, delta, ZX, sigma union epsilon, X gamma, maka PE Z X gamma adalah fungsi transisi, dan crash elemen gamma adalah simbol stack terbawah. Diketahui fungsi transisi sebagai berikut. Jika Z aksen B1 titik-titik-BK elemen delta Z A, ini berarti ketika simbol input A dibaca pada state Z dan simbol A berada pada stack teratas, maka simbol A dihapus dari stack dan digantikan dengan B1 sampai dengan BK. B1 sekarang adalah simbol teratas pada stack dan automata berpindah ke state Z aksen. Ada juga kemungkinan A sama dengan epsilon. Jika kasus ini terjadi, berarti tidak ada simbol input yang dibaca. Contoh kasus Z aksen epsilon elemen delta Z AA. Ini maksudnya Z aksen ini adalah Z yang baru di stack. Jadi karena di sini A, di sini epsilon, simbol A dibaca, state berubah dari Z ke Z aksen, simbol A dihapus dari stack. Karena A digantikan dengan epsilon, maka simbol A-nya dihapus dari stack. Dari CFG ke PDA dapat didefinisikan sebagai berikut. Ada Q besar atau himpunan state yang terdiri dari Q0, Q1, Q2, dan Q3. S besar atau state awal dimulai dari Q0, sedangkan F besar atau state akhir diakhiri oleh Q3. Sigma sama dengan simbol terminal. Untuk yang berhubungan dengan state, tentukan simbol semua variabel sigma dan Z besar. Misalnya seperti ini. Mesin ini mulai dengan mempush Z besar pada top stack. Pada setiap langkah berikutnya dilakukan dengan beberapa hal berikut. Ada dua hal. Yang pertama, jika top stack dari simbol tumpukan adalah satu variabel, misalnya A, maka kita menggantinya dengan ruas kanan dari A. Misalnya A, maka W kecil, maka kita ganti dengan W kecil. Yang kedua, jika top stack dari simbol tumpukan adalah sebuah terminal, dan jika ia menyamai simbol masukkan berikutnya. Kita pop dari tumpukan. Berdasarkan aturan di atas, kita dapat mengkonstruksikan 4 tipe transisi. Yang pertama, transisi Q0 epsilon Z besar sama dengan Q0 S besar Z besar, yaitu untuk mempush simbol awal S ke stack. Yang kedua,
transisi Q0 epsilon A besar sama dengan Q0 W kecil atau A besar, maka W kecil adalah sebuah produksi dalam CFG itu untuk semua variabel A. Yang ketiga, transisi Q0 A sama dengan Q1 epsilon, yaitu untuk setiap simbol terminal atau untuk mempop pembandingan terminal yang sama. Yang keempat dan yang terakhir, transisi Q2 epsilon Z besar sama dengan Q3 Z besar. Bila selesai membaca semua inputan dan top stack adalah Z besar, berarti string input sukses diterima oleh PDA. Q3 adalah step terakhirnya. Kita masuk ke penerapan. Di sini ada contohnya. Misalkan sebuah tata bahasa bebas kontek atau CFG dengan nilai A, B, B, C, B, B, A. D besar sama dengan D besar, maka A kecil, D besar, A kecil, atau B kecil, D besar, B kecil, atau C. Konstruksikan PDA dari CFG tersebut. Sama kita tulis lagi D besar sama dengan atau D besar, maka A kecil, D besar, A kecil, atau B kecil, D besar, B kecil, atau C. Himpunan stepnya kita mulai dari Q0, Q1, Q2, dan Q3, dan dimulai dari Q0 serta diakhiri dari Q3. Gamma adalah alfabet stack, yang berarti di dalam stack tersebut ada D besar, A kecil, B kecil, dan C kecil. Kita sederhanakan terlebih dahulu. Transisi Q0 epsilon D besar menjadi Q0 A kecil, D besar, A kecil, Q0 B kecil, D besar, B kecil, Q0 C. Terus disederhanakan lagi, Q0 AA sama dengan Q1 epsilon, Q1 BB sama dengan Q2 epsilon, Q2 C sama dengan Q3 epsilon. Fungsi transisinya seperti ini. Yang pertama, Q0 A BB C BB A, D besar sama dengan Q0 seperti ini, Q0 A BB C BB A, D besar. D nya kan bisa dipecah menjadi A kecil, D besar, A kecil, B kecil, D besar, B kecil, atau C. Kita lihat di nilai yang pertama itu paling depan A, berarti kita ubah yang ada A nya yaitu A kecil, D besar, A kecil, kita ubah menjadi A besar, D besar, A kecil, D besar, A kecil. Setelah itu yang bawahnya kita tulis lagi, dengan A nya kita coret atau kita hilangkan menjadi Q0 BB C BB A. Yang di sampingnya kan A nya juga hilang, berarti tinggal D besar dan A. Setelah itu D nya kita ganti lagi, kita sama dengan di depannya adalah B, berarti D nya kita ganti ada B nya, berarti B kecil, D besar, B kecil. Jadi seperti ini, Q0 BB C BB A, B kecil, D besar, B kecil, A kecil. B nya kita coret lagi, jadi hilang seperti ini, Q0 B C B B A, D besar, B kecil, A kecil. Paling depan adalah B, berarti D nya kita ganti ada B nya lagi, kita ganti dengan B kecil, D kecil, D kecil, menjadi seperti ini. Setelah itu kita coret lagi B nya menjadi seperti ini, Q0 C B B A. D nya kita ganti yang ada C nya, yaitu adalah C, menjadi seperti ini, Q0 C B B A C B B A. Kita hilangkan C nya, setelah itu menjadi seperti ini, Q0 B besar, Q0 B kecil, B kecil, A kecil, B kecil, B kecil, A kecil. Kita coret B nya, atau bisa langsung sekalian juga nggak apa-apa. Q0 menjadi Q0 BA BA, atau bisa disimpulkan seperti ini, Q3 epsilon D atau Q3 epsilon. Kenapa langsung seperti itu? Karena
AA menjadi epsilon, BB menjadi epsilon, karena dia tidak bisa dipecah lagi karena langsung diubah ke epsilon. Maka hasilnya Q3 epsilon D besar sama dengan Q3 epsilon. Kita masuk ke kuis dengan soal yang pertama. Q sama dengan Q1, Q2, sigma sama dengan A kecil, B kecil, T sama dengan A besar, B besar, Z, S sama dengan Q1, F sama dengan Q2, Z sama dengan Z, delta Q1 MT, Z sama dengan Q2, Z. Delta Q1, A kecil, Z sama dengan Q1, A besar Z. Delta Q1, B kecil, Z sama dengan Q1, B besar Z. Delta Q1, A kecil, A besar sama dengan Q1, A besar, A besar. Delta Q1, B kecil, A besar sama dengan Q1, MT. Delta Q1, A kecil, B besar sama dengan Q1, MT. Delta Q1, B kecil, B besar sama dengan Q1, B besar, B besar. Soalnya adalah apakah string A, B, BA diterima? Ini caranya. Yang pertama, state awal Q1, top stack Z, input top stacknya adalah Z, input string A. Yang pertama A, B, BA kan, berarti yang pertama A, delta Q1, A kecil, Z sama dengan Q1, A besar Z. Kita push A, kita masukkan A. Yang kedua, input string B dengan tumpukan A ini, delta Q1, B, A besar sama dengan Q1, MT, pop A. Berarti A-nya kita keluarkan. Yang ketiga, input string B dengan tumpukan Z, delta Q1, B, Z kecil sama dengan Q1, B besar, Z. Kita push B sehingga kita memiliki tumpukan B. Input string A dengan tumpukan B, ini ya, tumpukan B yang ini, delta Q1, A kecil, B besar sama dengan Q1, MT. Kita pop B, jadi kita keluarkan B. Semua input telah selesai. Inputnya tadi kan A, B, BA, semuanya sudah habis. Dibaca delta Q1, MT, Z sama dengan Q2, Z. Kesimpulannya diterima, kesimpulan diterima berakhir di state akhir Q2, Z. Itulah tadi penjelasan soal dari nomor 1. Soal nomor 3, sebuah tata bahasa bebas konteks atau CFG dengan nilai P, Q, Q, R, Q, Q, P dengan indeksnya itu X besar, maka P kecil X besar P kecil atau Q kecil X besar Q kecil atau R. Konstruksikan sebuah PDA dari CFG tersebut. Caranya seperti ini. Diketahui bahwa Q besar atau himpunan state terdiri dari Q0, Q1, Q2, dan Q3. S besar atau state awal dimulai dari Q0, F besar atau state akhir diakhiri di Q3. Sigma sama dengan simbol terminal, gamma adalah alfabet stack yang terdiri dari Q besar, P kecil, Q kecil, R kecil. Disederhanakan seperti ini ya teman-teman. Q0 epsilon X besar sama dengan Q0 P kecil X besar P kecil, terus Q0 Q kecil X besar Q kecil, dan Q0 R. Kita sederhanakan lagi seperti ini. Q0, P kecil menjadi Q0 epsilon, Q1 epsilon. Disederhanakan lagi Q1, Q kecil disederhanakan menjadi Q2 epsilon. Dan yang terakhir Q2,
R disederhanakan menjadi Q3 epsilon. Kita masuk ke fungsi transisinya. Pertama, Q0 dengan nilai P kecil Q0 dengan nilai P, QQ, R, QQP, X besar. X besar bisa kita pecah menjadi 3 bagian tadi. Kita lihat di nilai terdepan. Kita lihat di nilai terdepan itu adalah P. Berarti X-nya ini kita ubah yang ada P-nya, yaitu P kecil, X besar P kecil menjadi seperti ini. Jika sudah kita rubah menjadi seperti ini, nilai yang bagian terdepan yaitu P bisa kita coret, dan yang ini bisa kita coret. Kita lanjut, maka akan hilang kan, menjadi nilainya menjadi QQ, R, QQP, X besar P kecil. Di sini kan Q, X-nya ini kita ubah yang ada Q-nya, yaitu Q, X besar Q. Jika sudah seperti ini, kita coret lagi Q-nya menjadi Q, R, Q, P. X besar, Q kecil, P kecil. Masih Q juga, berarti X-nya kita rubah lagi menjadi seperti ini. Q kecilnya kita coret, menyisakan yaitu nilai R kecil, Q kecil, Q kecil, P kecil, X besar, Q kecil, P kecil. X-nya kita rubah yang ada R-nya, yaitu tetap R. Berarti seperti ini, R, Q, P, R, Q, P. R-nya kita coret, R-nya kita coret, menyisakan Q, P. Q-nya di sini bisa kita hapus. Di sini kita bisa menghapus satu Q atau langsung tiga-tiganya. Di sini saya hapus satu-satu saja biar lebih gampang. Di sini tinggal Q dan P. Q dan P bisa langsung dicoret. Kenapa bisa langsung dicoret? Karena Q dan P adalah bentuk terkecil, tidak bisa dipecah lagi. Jika disederhanakan akan menjadi epsilon seperti ini. Jadi hasil akhirnya adalah Q3, epsilon, X besar, karena awalannya itu X, sama dengan Q3 epsilon yang ini. Sekian pembahasan soal dari saya. Terima kasih. Lanjut ke soal berikutnya. Menerima bahasa 0 pangkat N, 1 pangkat M, 0 pangkat N atau M, N lebih besar sama dengan 1. Penyelesaiannya, solusi pertama, push semua 0 ke dalam stack saat bertemu 0 pertama. Lalu jika kita membaca 1, jangan lakukan apa-apa atau di skip. Kemudian baca 0, dan pada setiap pembacaan 0, pop 1 0 dari tumpukan. Contohnya adalah 001100 delta atau segitiga. Itu di pushing 0 atau di push 01, jadinya 001110 segitiga. Ini dalam kotak ada 0-nya 2. Setelah 0-nya 2 dilihat soalnya kan 1 itu di skip, jadi 001110 segitiga itu di skip satunya, dan seterusnya sampai 1 yang terakhir. Setelah itu 00111 kembali lagi ada 0, itu di pop 0 lagi. Setelah itu 00111 di pop lagi 0 segitiga. Setelah sampai segitiga jadi 0011100 segitiga atau sampai terus diterima, dan dapat dituliskan dalam bentuk ID seperti delta dalam kurung Q0, 0, Z kurung tutup sama dengan delta dalam kurung Q0, 0Z kurung tutup. Delta dalam kurung Q0, 0, kurung tutup sama dengan delta
dalam kurung Q 0,00 kurung tutup, delta dalam kurung Q 0,10 kurung tutup sama dengan delta dalam kurung Q 1,0 kurung tutup, delta kurung dalam kurung Q 0,10 kurung tutup dengan delta dalam kurung Q 1,0 kurung tutup, delta dalam kurung Q 1,0,0 sama dengan delta dalam kurung Q 1, mt, dan delta dalam kurung Q 0,mt, z sama dengan delta dalam kurung Q 2, z atau accept state. Lalu simulasikan untuk menerima input string 001110 dengan delta dalam kurung Q 0,001110, z stack delta dalam kurung Q 0,011100 dalam koma 0z. Stack pertama delta dalam kurung Q 0,1110,00z kurung tutup. Stack kedua delta dalam kurung Q 0,1100,00z kurung tutup. Stack ketiga delta dalam kurung Q 1,100,00z kurung tutup. Stack keempat delta dalam kurung Q 1,00,00 dalam kurung tutup. Stack kelima delta dalam kurung Q 1,0,0z kurung tutup. Stack ke-6 delta, Q 1, mt, z kurung tutup. Dan terakhir stack ke-7 itu ada delta, Q 2, z. Ya, kalau di accept dengan begitu input string 001110 diterima. Untuk soal nomor 5, jika diketahui bahasa sebagai berikut: L sama dengan W $WR, W elemen AB+, tentukan apakah string tersebut palindrom. Yang B, apakah string tersebut diterima, buktikan. Untuk menjawab soal ini, penyelesaiannya sebagai berikut. W dibaca dari kiri ke kanan, tanda plus penambahan satu elemen di belakang. WR dibaca terbalik atau dari kanan ke kiri. Dari keterangan di atas didapat WABB untuk WR BBA. Apakah string tersebut palindrom? Di soal tertulis $WR, maka $WR sama dengan ABB $BBA. String di atas adalah string palindrom karena ABB dan BBA merupakan kebalikan ya, ABB BBA. Yang kedua, apakah string tersebut diterima? Stringnya tadi ABB $BBA. Kita push semua ke stack. Sampai ke dolar ini. Lalu jika sudah habis yang depan, kita pop yang di belakang ini, di belakang dolar. Pop satu persatu, B-nya hilang, B-nya hilang, A-nya hilang. Karena stacknya habis, jadi string ini diterima. Terima kasih atas semua perhatiannya. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Bila ada yang tidak paham, bisa ditanyakan di kolom komentar atau personal chat atau japri dari salah satu anggota kami. Terima kasih telah menonton.